Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di daun salam di rumah Pak Wisnu, semoga yang jawab salam sudah move on dari masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Bani Saleh, Ibu Dr. Nars Desrina Harahap, MKep, SPKep Mat. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Bani Saleh, Bapak Muhammad Samsul Khairi, MPD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kesehatan dan Farmasi, Ibu Dr. Nur Miladia Rahma, SKP, MKep. Yang kami hormati narasumber yang telah hadir pada hari ini, Bapak Joko Gunawan, PhD. Yang kami hormati para dosen dan staf Fakultas Kesehatan dan Farmasi, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kesehatan dan Farmasi yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya di hari yang berbahagia kali ini, kita dapat menghadiri acara kuliah perdana semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan tema Kreativitas di Era Digital Menjadi Integritas Akademik dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya. Bersama saya, Titin Mutiara, yang akan memandu acara kuliah perdana pada hari ini. Berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan kalam ilahi. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyampaian materi. Keenam, pembacaan doa penutup. Dan terakhir, penutupan. Untuk kelancaran acara pada hari ini, mari kita awali dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk khidmat.
Sejenak kita akan mendengarkan pembacaan Gema Wahyu Kalam Ilahi, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang akan dibacakan oleh perwakilan mahasiswi Prodi Keperawatan D3. Kepada Elfareta dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang membaca dan yang mendengarkan mendapat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Bani Saleh. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 1. Kepada Bapak Muhammad Samsul Khairi, MPD, disilahkan. Cek. Apakah baik? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Kesehatan dan Farmasi Ibu Dr. Nur Miladiyah beserta Ibu Wakil Dekan, ada Ibu Indah, kemudian ada Ibu Lia, dan seluruh jajaran Kaprodi dari semua prodi yang ada di Fakultas Kesehatan dan Farmasi, baik dari keperawatan maupun dari farmasi, dari semua tingkat jenjang, baik diploma maupun program sarjana.
yang sama-sama kita hormati juga, alhamdulillah saya sudah melihat di layar ada Bapak Joko Gunawan, PhD. Senang rasanya kita bisa berjumpa melalui virtual bersama dengan Pak Joko Gunawan, PhD. Beliau insya Allah pada kesempatan yang baik hari ini di hari Jumat akan memaparkan satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang era digital, bagaimana mengembangkan kreativitas tetapi juga tidak melupakan nilai-nilai atau integritas. Dan seluruh mahasiswa dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi semua, baik diploma maupun program sarjana, keperawatan maupun prodi farmasi, yang sangat saya banggakan pada kesempatan yang baik hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah hari Jumat kita masih diberikan kesehatan. Dan sholawat serta salam tentunya semoga tetap berlimpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini izin saya mewakili Ibu Rektor, Ibu Dr. Nurse Desrina Harahap, karena kebetulan beliau hari ini ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah terschedule sebelumnya. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah salam beliau untuk seluruh mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Farmasi. Semoga saja seluruh mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Farmasi sudah siap untuk menyongsong semester baru, yaitu semester genap tahun akademik 2024-2025. Tentu harapannya adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Farmasi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa adalah bahwa kuliah umum yang diselenggarakan oleh fakultas ini tujuannya adalah untuk mendorong seluruh mahasiswa memiliki kecakapan dan kualifikasi tertentu. Sehingga kami menyampaikan kepada semua fakultas yang ada di Universitas Bani Saleh untuk menyelenggarakan kuliah umum yang spesifik diselenggarakan di fakultasnya masing-masing pada semester genap. Kalau di semester gasal, kuliah umum atau studium general diselenggarakan sentralistik di level universitas. Akan tetapi untuk semester genap diselenggarakan di fakultasnya masing-masing. Dan hari ini Fakultas Kesehatan dan Farmasi mengambil satu tema yang sangat menarik, bagaimana kreativitas di era digital dalam konteks menjaga integritas dalam pemanfaatan artificial intelligence untuk mendukung ya, atau untuk mensupport program akademik yang ada di Fakultas Kesehatan, baik itu bersifat penelitian maupun untuk publikasi atau karya ilmiah. Nah, mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Farmasi tentu sebagai insan yang saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, berada di satu era yang disebut dengan era digital, tentu juga harus bisa untuk memanfaatkan perkembangan teknologi artificial intelligence ini dengan sebaik mungkin. Dengan tadi tetap menjaga integritas. Berbicara tentang artificial intelligence, dulu ya, dalam benak saya, pasti yang terngiang di dalam benak kita bahwa artificial intelligence itu adalah robot, gitu ya. Robot, ya, robotik lah kira-kira seperti itu. Ya. Akan tetapi sebetulnya bahwa kecerdasan buatan ini, artificial intelligence ini bukan sekedar robot saja. Ya. Bahkan ada salah satu buku ini, saya pernah
baca sekilas ya. Memang saya belum baca full. Mungkin kalau pemateri kita Pak Joko Gunawan, kalau saya lihat dari portofolio beliau, ini sangat intens sekali di bidang artificial intelligence. Barangkali mungkin pernah mengulas buku ini dengan cukup detail ya. Bahwa ada buku berbahasa Inggris tebalnya kurang lebih hampir sekitar 1000 halaman ya. Di situ dijelaskan bahwa artificial intelligence ini berkembang. Kalau tidak salah, pertama itu sekitar tahun 78. Pertama kali istilah ini mencuat. Bahwa artificial intelligence is a system that can think humanity. Jadi bahwa sistem yang bisa berpikir seperti manusia, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian berubah. Tahun 90-an katanya not only think but also act, gitu, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya berpikir tetapi juga bagaimana sebuah sistem ini mampu melakukan sesuatu seperti manusia. Tapi kemudian berubah lagi. Terakhir adalah yang digunakan adalah bahwa bagaimana sebuah sistem ini mampu berpikir secara rasional. Karena kalau artificial intelligence ini berbeda dengan manusia, kira-kira begitu. Apa yang membedakan? Tentu yang paling dasar adalah yang membedakan bahwa artificial intelligence ini barangkali mungkin tidak bisa ada unsur emosinya, kira-kira seperti itu ya. Kalau manusia itu ada. Nah, teman-teman semua dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi, harapan kami adalah hari ini gali ya, ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya adalah bagaimana kecerdasan buatan ini mampu kita gunakan tanpa mengesampingkan integritas. Nah, integritas itu apa? Kira-kira integritas itu adalah kepatuhan seseorang terhadap nilai-nilai. Nah, nilainya apa saja? Bisa nilai agama, nilai hukum, nilai moral, nilai sosial, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita berbicara integritas, maka kita berbicara tentang kepatuhan kita terhadap nilai-nilai. Meskipun kita menggunakan kecerdasan buatan, tetapi kita tidak mengesampingkan nilai-nilai tadi. Nilai apa saja? Nilai agama, nilai sosial, nilai hukum, nilai moral, dan seterusnya. Nah, tentu kita harus belajar bagaimana kiat-kiatnya, kira-kira seperti itu. Kita tidak bisa pungkiri ya, saat ini mahasiswa sudah banyak mengenal yang disebut dengan ChatGPT misalnya. Atau mungkin ada juga kecerdasan buatan yang lainnya. Nah, tentu kita dengan mudahnya misalnya ada tugas mungkin barangkali dari Bu Nungki atau Bu Indah misalnya buat karya ilmiah tentang apa misalnya gitu ya. Mungkin mahasiswa dengan mudahnya misalnya bahkan pakai voice juga bisa barangkali. Tolong buatkan misalnya karya ilmiah tentang keperawatan bla 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 bla. Begitu enter, set muncul semua. Nah, pertanyaannya apakah itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tadi saya sebutkan? Nah, tentu saja Kementerian Pendidikan dalam hal ini ketika belum dipecah menjadi Kemendikdas dan Pendidikan Tinggi itu mengeluarkan satu buku. Jadi satu buku yang bisa dijadikan pedoman ya barangkali bagaimana mahasiswa itu memanfaatkan kecerdasan buatan. Akan tetapi belum bisa diakses secara umum mungkin barangkali buku ini. Nah, tentu hari ini teman-teman mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Farmasi manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin untuk berdiskusi, mendapatkan pemaparan keilmuan dari Pak Joko Gunawan. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya hasanah keilmuan kita semuanya tentu.
Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Fakultas Kesehatan dan Farmasi yang menyelenggarakan kegiatan kuliah umum ini, dan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Pak Joko Gunawan. Beliau ini dari National University of Singapore ya. Apakah beliau saat ini langsung dari sana atau dari tempat yang lain? Ya, tentu sebuah kehormatan hari ini bisa bergabung bersama Fakultas Kesehatan dan Farmasi dari Universitas Bani Saleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berdiskusi dan selamat mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh kepada Ibu Dr. Nurmiladia Rahma, SKP MKep, disilahkan. Baik, terima kasih. Izin, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Bani Saleh, Ibu Dr. Desrina Harahap, MKep SP Kepmat. Yang kami hormati Bapak Warek 1, Bapak Samsul Khairi. Yang kami hormati narasumber kita hari ini Pak Joko Gunawan, PhD. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Wadek 1, Wadek 2 beserta para Kaprodi S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan S1 Farmasi. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara kuliah umum yang mengambil tema kreativitas di era digital, menjaga integritas akademik dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah. Kuliah umum ini diselenggarakan dalam rangka langkah awal dalam mengawali semester genap tahun akademik 2024-2025. Salawat serta salam semoga juga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas risalah Islam yang sudah dibawa oleh beliau, menjadikan kita semua umat yang berbahagia di dunia dan insya Allah di akhirat nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Izin mau berpantun dulu pagi-pagi biar semangat. Tadi Bu MC-nya sudah berpantun ya. Cakep. Belum Bapak. Baik, jalan-jalan dari Semarang, membawa bandeng tanpa duri, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkanlah kami memperkenalkan diri. Izin Pak Joko, kami dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh, kami berlokasi di wilayah Kota Bekasi. Jika Bapak, karena Bapak stay di Singapura, jika Bapak mengamati beberapa hari ini berita di Indonesia, hari Selasa kemarin, wilayah Jabodetabek dan mengalami banjir dan Kota Bekasi mengalami banjir yang paling parah, dan kami menjadi salah satu kampus yang ikut terdampak dengan banjir tersebut. Namun alhamdulillah pada hari Kamis kemarin kami sudah dapat beraktivitas kembali, dan di Fakultas Kesehatan dan Farmasi ini kebetulan timnya kami tim Sri Kandi, dekannya perempuan, Wadek 1, Wadek 2 juga perempuan semua, kemudian ada 3 kaprodi, semuanya juga perempuan semua. Jadi semuanya dipimpin oleh ibu-ibu. Gitu. Saat ini Fakultas Kesehatan dan Farmasi memiliki 4 prodi. Yang pertama ada prodi S1 Farmasi, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Nurse. Sebelumnya kami adalah Stikes Bani Saleh yang merupakan Stikes pertama di wilayah Kota Bekasi. Kemudian pada tahun 2021 kami melakukan penggabungan dengan STEMIK Bani Saleh karena berada di dalam naungan yayasan yang sama. Kami bergabung menjadi Universitas Bani Saleh, sehingga izin sebagai universitas kami baru berdiri sekitar jalan 3 tahun ini. Tetapi pada saat kita sudah pada saat dulu kita Stikes, kita sudah hampir
25 tahun atau dulu dari upper hampir 30 tahun kami sudah berdiri gitu Pak. Baik, kemudian kuliah umum ini sengaja kami mengusung tema tentang kreativitas di era digital, menjaga integritas akademik dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah. Kami menyadari bahwa di era digital ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Warek 1, AI ini telah membawa dampak besar ya pada berbagai bidang termasuk juga di bidang kita di pendidikan dan penelitian ilmiah. Mahasiswa kami banyak yang melaksanakan tugas akhir ilmiah atau tugas keseharian dalam menjalankan kuliah dengan menggunakan bantuan artificial intelligence. Kami tidak menafikan bahwa betul penggunaan AI ini memberikan banyak manfaat ya kayak mempercepat proses penelitian, kemudian kita juga dapat lebih efisien dalam analisis data dan sebagainya. Namun kami yakin karena mahasiswa kami ini mayoritas adalah Gen Z di era keterbukaan informasi dan di era digital ini membutuhkan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan bagaimana kami harapkan mahasiswa mampu untuk menjaga integritas akademik. Sehingga kami harapkan penggunaan AI ini walaupun dia memiliki potensi yang luar biasa, namun kami berharap bahwa penggunaan teknologi ini disertai juga dengan kemampuan dan pemahaman mahasiswa berkaitan dengan etika penelitian, orisinalitas penelitian, dan pentingnya integritas seorang akademisi dalam menjaga orisinalitas hasil penelitiannya. Jadi itu harapan yang kami sampaikan. Semoga nanti materi yang disampaikan oleh Pak Joko juga dapat memberikan wawasan baru kepada mahasiswa berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan AI dalam tugas akhir dan juga publikasi hasil karya ilmiah. Karena kami tahu Pak Joko ini luar biasa, beliau adalah Chief Editor di Belitung Nursing Journal dan juga beliau reviewer di beberapa jurnal internasional lainnya. Kami sangat salut sekali dengan pencapaian yang sudah dicapai oleh Pak Joko. Terima kasih banyak Pak Joko yang luar biasa di dalam kesibukannya Bapak stay di Singapura, dulunya Bapak di Thailand dan moving ke Singapura berkenan hadir bergabung bersama kami. Kami harapkan Bapak dapat memberikan inspirasi kepada Iya, mahasiswa benar. dapat berkarir di luar negeri mungkin ya Bapak ya, karena beberapa minggu yang lalu di Indonesia juga kita tren kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Saya dulu pernah kabur aja dulu dan balik lagi ke Indonesia. Dan kami harap Pak Joko bisa memberikan inspirasi bahwa ketika kita berkarir di luar negeri itu kita bisa membawa nama baik Indonesia dan khususnya keperawatan dan hasil publikasi di penelitian. Baik, terima kasih banyak. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih untuk tim panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara kuliah umum ini. Tim yang hebat, luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Baik hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Joko Gunawan PhD, dengan tema Kreativitas di Era Digital Menjadi Integritas Akademik dalam Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Tugas Akhir dan Publikasi Ilmiah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum fitnya dari Bapak Joko Gunawan PhD. Dr. Joko Gunawan adalah seorang peneliti di Ellerslie Center for Nursing Studies, Yong Loo Lin School of Medicine di National University of Singapore. Dr. Gunawan menyelesaikan gelar PhD-nya di Chulalongkorn University, Thailand, melalui program akselerasi dan melanjutkan pendidikan dari gelar sarjana ke gelar doktor dengan beasiswa penuh. Sebelum bergabung dengan NUS, Dr. Gunawan adalah seorang peneliti di Chulalongkorn University
Fokus penelitian utamanya meliputi tenaga kerja dan pengembangan keperawatan, retensi, dan migrasi perawat, serta kompetensi kepemimpinan dan manajemen. Dr. Gunawan juga telah meraih pengakuan internasional dan dinobatkan sebagai salah satu 2% ilmuwan terbaik di dunia sejak tahun 2021 dan seterusnya, yang ditetapkan oleh Elsevier dan Stanford University. Dan beliau juga sudah banyak berkontribusi dan mempublikasikan karya yang linear dalam bidang keperawatan. Baik, langsung saja mari kita simak dengan seksama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Gunawan PhD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas segala kesempatan untuk Ibu Nur Miladia beserta jajaran dan tim. Saya langsung sharing screen ya. Kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Kelihatan. Oke, baik. Sebetulnya saya di NUS nih masih baru ya, baru 3 bulan, baru pindahan dari Thailand, sudah 10 tahun saya di Thailand. Dan saya juga nikahnya sama orang Thailand. Jadi kemungkinan besar antara ada tiga pilihan, mau stay di Indonesia, atau stay di Thailand, atau stay di Singapura sekarang. Nah, untuk apa itu namanya, untuk jurnal, saya sudah mengelola BNJ, Belitung Nursing Journal, sejak tahun 2015 pada saat saya mengambil S3. Itu untuk kerjaan sampingan saya dulu. Jadi pada saat itu kita memang apa itu namanya lagi sedang hobi-hobinya nulis, tapi terkendala biaya. Jadi saya pribadi belajar coding untuk coding website. Jadi juga kemudian mengelola OJS-nya sendiri dan segala macamnya sendiri. Sehingga akhirnya pada tahun 2020 BNJ akhirnya terindeks Scopus dan Web of Science. Jadi jadi untuk teman-teman mahasiswa, jangan hanya linear saja untuk di farmasi ataupun di kesehatan, tapi juga belajar secara teknis yang dibutuhkan industri saat ini begitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya untuk bekerja untuk orang lain, ke depannya terutama untuk Gen Z, kita juga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Dan untuk yang associate editor di NET, Nurse Education Today, top 10% dari Nursing Journal, saya baru di hire kemarin 1 Maret. Jadi saya pengen tahu saja sih bagaimana sekelas Elsevier itu untuk mengelola artikel atau menjadi publisher terbaik saat ini. Nah, lanjut untuk topik kita hari ini tentang bagaimana menjaga kreativitas ataupun integritas dalam penggunaan AI. Namun saya kasih disclaimer dulu. I'm not going to teach you, tapi kita hanya sekedar sharing knowledge. Kemudian saya yakin bahwa teman-teman di sini Gen Z itu punya mungkin pemahaman yang berbeda atau pemahaman yang lebih baik daripada saya. Saya bukan expert di AI ya, tapi saya lebih praktisi boleh dibilang. Saya sudah lama belajar dari Udemy ini. Kalau teman-teman kenal Udemy, Coursera, jadi saya banyak belajar di sini tentang machine learning sebelum adanya apa itu namanya AI membooming gitu. Saya banyak di machine learning. Kemudian NLP hanya sedikit, karena memang untuk di keperawatan di sini, untuk yang sekarang mungkin uh, untuk AI masih sedang pengembangan kita untuk algoritmanya. Untuk machine learning kita sedang mengelola data rumah sakit saat ini yang ada di Singapura ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu, ya silakan cek di Udemy course. Dari mulai basic sampai advance, bisa belajar machine learning atau deep learning atau sedikit tentang AI. Nah, outline yang kita pahami di sini, kita akan membahas sedikit overview saja, what is AI, kemudian apakah kita bisa menggunakan AI di penelitian ataupun di writing proses,
kemudian bagaimana prompting AI-nya, kemudian aplikasi apa saja sih yang ada di AI untuk penelitian, kemudian terakhir mengenai integritas, ethical, dan considerations. Nah, sebetulnya saya yakin untuk teman-teman Gen Z ini, karena ChatGPT ini sudah booming dari tahun 2022 ya. Jadi saya yakin sedikit besar teman-teman sudah paham apa itu AI. Yang jelas dari gambar yang saya tampilkan di sini, AI itu adalah suatu sistem di mana mimik human being, mencoba untuk mereplika kita sebagai manusia. Jadi di situ sistem dibangun bagaimana agar bisa belajar, make decisions, mengambil keputusan, mengenali patterns, pola, dan juga solve the complex problems. Jadi mencoba untuk meraih kecerdasan manusia, tapi masih sangat jauh ya, masih belum sampai ke sana. Untuk machine learning itu adalah subset, bagian dari AI itu sendiri, di mana mesin itu um, apa itu namanya, um, kita coba kita kasih data yang banyak, kemudian kita supervisi, kita awasi yang kita bisa sebut sebagai supervised machine learning, dan ada juga namanya unsupervised machine learning. Kita masukin data aja, jadi biarkan mesin dengan algoritmanya membaca polanya. Sedangkan untuk yang supervised machine learning nanti kita akan bahas bagaimana fine tuningnya. Jadi bagaimana biar data itu tertata dengan cara respon yang lebih baik. Nah, sedangkan dengan deep learning itu subset dari bagian dari machine learning, tapi banyak multiple layers-nya, lebih kompleks datanya dan lebih kompleks prompt-nya. Jadi sekilasnya seperti itu saja. Sedangkan untuk generative AI, subset dari deep learning-nya. Jadi yang teman-teman yang kita sering gunakan saat ini, ChatGPT, generative AI, Google Mind, Gemini, jadi itu golongan dari generative AI ataupun dari subset dari deep learning. Jadi simpelnya seperti itu, bisa cek lebih lanjut di Zuhadar 2023 ya. Nah, yang terbahas biasanya di artificial intelligence itu, kalau misalnya teman-teman ada waktu, ya silakan ambil course ataupun bisa di master degree untuk data science. Nah, data science itu biasanya memang fokusnya ke artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Jadi area of research-nya lebih ke banyak ke reasoning. Di situ tertulis machine learning, deep learning, natural language processing, translation, speech to text, text to speech, robotics, automatics, autonomous. Jadi dulunya memang betul tadi Pak Wakil Rektor bilang kita dulunya tahunya artificial intelligence hanya sekedar robotics saja. Tapi kesini-kesininya lebih kepada machine learning dan deep learning ya. Robotik itu adalah bagian dari situ, kita menggunakan AI untuk enhance robotik itu biar lebih canggih ya. Nah, sebenarnya untuk AI ini sudah sangat lama, dari tahun 1964 dikenalkan. Namun yang boomingnya itu semenjak Transformer itu dikenalkan pada tahun 2017 dari NVIDIA CEO Jensen Huang ya. Jadi beliau sendirilah yang mengantarkan microchip dari Transformer ini ke OpenAI tahun 2022 sehingga akhirnya booming lah, karena dari OpenAI juga mereka mulai mengolah datanya dengan dataset yang banyak, ada sekitar 175 billion parameters untuk ChatGPT, kemudian di fine tuningkan menjadi generative AI, dan sehingga saat sekarang mulailah terjadi perubahan besar di dunia teknologi khususnya AI ya. Nah, sekarang dari dulunya kita belajar tahun 2022 lebih ke teks, namun sekarang kita juga bisa menganalisis image, gambar, video, speech, dan termasuk apa itu namanya genetics, brain waves, amino acids, proteins, dan banyak segala macamnya. Namun this is in progress yes, masih dalam pengembangan. Nah, ChatGPT semua sudah paham, Chat Generative Pre-trained Transformer. Jadi itu diperkenalkan dalam makalah Attention is All You Need tahun 2017 yang mengandalkan self-attention mechanisms untuk menangkap atau mencari hubungan antar kata dalam teks. Jadi memang algoritmanya dikembangkan untuk mencari hubungan dari setiap teks. Jadi biasanya kalau sekarang itu kita gunakan untuk thematic analysis atau mencari
patterns untuk prediction model gitu ya. Nah, ini artikelnya. Kalau yang belum baca, silakan dibaca biar paham. Kita punya basic di belakang sebagai konsep apa sih yang maksud dengan GPT atau ChatGPT. Jadi, generative pre-trained transformer ini berasal dari algoritma yang dikembangkan oleh si author ini, attention all unit. Nah, yang juga teman-teman perlu pahami apa yang membedakan antara pre-trained dengan fine-tuned model. Jadi bisa dilihat dari gambar. Jadi kalau misalnya masih GPT-3 masih belum cantik. Jadi setelah dipoles, bahasanya di fine-tuning kan, dipoles, diolah datanya, disupervisi begitu ya. Akhirnya cantiklah menjadi ChatGPT 3.5. Sekarang menjadi ChatGPT 4.0. Jadi semakin dilatih, diawasi, kemudian disesuaikan dengan tugas tertentu sehingga bisa lebih deeper untuk analisanya atau menjawab setiap prompting-prompting yang kita berikan begitu. Jadi tolong dipahami apa dimaksud dengan fine tuning dengan pre-training ya. Jadi kalau misalnya dulu di awal-awal kita ketika kita tanya ChatGPT bahasanya masih berantakan, kalau sekarang udah bisa reasoning gitu ya, karena sudah di fine tuningkan. Nah, sebagai contoh fine tuning di sini, kalau misalnya masih pre-training, kita kasih prompt tell me how to fine tune a model. Jadi hanya sekedar list saja dengan pertanyaan balik, tapi setelah di fine tuning kan bahasanya lebih banyak dan lebih menjawab begitu ya, karena sudah diawasi oleh manusia begitu ya maksudnya. Itu perbedaan antara pre-training dengan fine tuning. Nah, langsung itu sekedar overview saja teman-teman apa yang dimaksud dengan GPT dengan ChatGPT. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang penting untuk teman-teman di sini, yang tadi diawali oleh Ibu Nur Madia, bisa nggak kita menggunakan AI ini di research? Can we use AI in our research? Jawabannya simple. As a method, absolutely yes. Silakan dipakai, tidak ada halang-halangan, silakan dipakai. Sebagai contoh di sini ini barusan kolega saya tahun 2025 ini, beliau adalah memang ahli AI experts. Jadi di sini research artikel penelitian tentang academic supervision relationships untuk mahasiswa keperawatan S2 dan analisanya menggunakan tematik analisis, kualitatif interview tapi menggunakan large language models untuk analisis tematik. Tapi ya kita tahu di Cina tidak mungkin mereka menggunakan ChatGPT karena memang persaingannya yang luar biasa begitu. Tapi mereka menggunakan pengembangan tersendiri, menggunakan di situ LLM Kimi atau Wenxin Yiyan. Jadi mereka bikin apa itu namanya aplikasi tersendiri untuk membandingkan hasil interview tadi. Ini hasil interview kita sudah wawancara, kita transkrip, semuanya sudah ada di situ. Kemudian minta AI analisa, thematic analisis menggunakan clustering model. Jadi kemudian mereka bandingkan dua LLM ini mana yang lebih bagus. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi sedang skripsi atau tesis, ya kalau 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 ditanya apakah bisa menggunakan LLM, ya kalau boleh saya bilang, kalau boleh saya bilang tidak boleh, tapi saya yakin 100% mereka pakai itu ChatGPT. Karena cukup menarik untuk mengecek patterns dari ChatGPT atau large language model untuk menganalisa data khususnya di interview, transcripts, ataupun segala macam teks begitu ya. Jadi untuk mengolah patternnya cukup menarik. Nah, menariknya kalau misalnya teman-teman bisa sampaikan di metodologi bahwa metodologi yang kita pakai misalnya kita menggunakan Brown and Clark thematic analysis atau kualitatif analysis digabungkan dengan
language large model. Jadi combination antara human dengan mesin. Itu bisa kita pakai untuk di penelitian, di metodologi penelitian ya. Mungkin kemungkinan besar saya akan menulis lah editorial tentang ini, tapi sebenarnya sudah ada bukan di kesehatan. Di bagian metodologi mereka bilang ini human LLM combinations. Kemudian combination antara human dengan large language models. Jadi kita bisa pakai untuk di metodologi ya, penggunaan AI. Contoh yang lain kedua, itu tadi qualitative analysis. Bagaimana dengan kuantitatif? Nah, ini menarik, ada juga penelitian terbaru evaluating ChatGPT 4.0 data analytic proficiency in epidemiology study, comparative analysis menggunakan SIS, SPSS dengan R. Ya kita tahu SIS ataupun R, SPSS di situ kita pakai untuk apa itu namanya statistical analysis. Namun ternyata pada saat mereka compare antara mereka masukkan Excel, kemudian minta analisa datanya untuk correlational study atau Pearson, Spearman, atau regression menggunakan ChatGPT, hasilnya sama. Descriptive statistic highly efficient. Karena ChatGPT itu mereka menggunakan Python. Ya, cukup sebanding lah dengan R gitu ya. Kemudian untuk intergroup comparisons itu highly efficient juga. Sedangkan untuk correlational analysis, efficient dengan moderately efficient. Artinya, ini bisa kita pakai dan kita bisa sandingkan dengan SPSS misalnya. Contoh, penelitian saya ini menggunakan SPSS untuk statistical analysis, namun kita juga menggunakan ChatGPT 4.0 based on Python. Kita juga harus paham, makanya tadi di awal saya bilang, ngerti dulu machine learning, atau mengerti dulu lah penggunaan R, atau mengerti dulu penggunaan Python. Karena di ChatGPT itu mereka lebih menggunakan Python untuk statistical analysis atau menggunakan R begitu kan. Jadi ketika ditanya transparansi untuk ChatGPT ini kamu tahunya dari mana? Kita tampilkanlah prompt-nya, kita tampilkanlah codesnya, kodenya dari Python itu sendiri yang di-create oleh ChatGPT gitu ya. Sebagai pertimbangan. Jadi kalau misalnya ada reviewer atau komite yang mengecek mereka menggunakan Python atau menggunakan R, mereka mengecek, kemudian mereka bandingkan dengan SPSS, oh ternyata hasilnya sama. Jadi dari hasil penelitian yang saya tampilkan di sini, itu sama-sama efisien penggunaan ChatGPT disandingkan dengan SPSS ataupun R begitu ya. Jadi silakan dipakai untuk statistical analysis dan ini sangat mempermudah gitu ya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kita tidak perlu lagi untuk hire orang statistik ya. Jadi cukup kita menggunakan ChatGPT 4.0 ya. Nah, bagaimana kita selanjutnya kalau misalnya kita ingin melakukan systematic review? Ya, di sini ada namanya aplikasi namanya Ryan. Nah, ini bisa dipakai untuk title screening atau abstract screening. Nah, di sini di Implemented Science ini di BMC, Nature, itu mereka menggunakan abstract was screened in Ryan database. Tapi memang perlu berlangganan ya, nggak gratis. Dan di situ yang sekarang mengadopsi Ryan itu di Erlangga, Pak Ferry ya, Ferry Effendi. Mereka menyarankan mahasiswa S1 S2-nya menggunakan Ryan untuk systematic review mereka. Itu mempermudah ya untuk systematic review. Itu untuk research. Jadi kuantitatif bisa, kualitatif bisa, systematic review pun bisa. Jadi penggunaan AI di research, penelitian silakan dipakai dan tampilkan apa itu namanya codingnya, codesnya yang ada di ChatGPT itu tampilkan di appendix, sampaikan di belakang, biar bisa kita konfirmasi, biar lebih transparansi dan terbuka, gitu ya. Nah, selanjutnya, can we use AI in our writing process? Bisa nggak kita menggunakan AI untuk penulisan akademik? Nah, saya kasih contoh di sini. Ini di Elsevier, satunya di BMC, satunya juga di Elsevier. Ada yang familiar gak dengan bahasanya? Harnessing, uncover, satunya unveiling, interplay.
Satunya lagi intersections, navigating. Itu bahasanya AI betul ya. Bahasanya ChatGPT betul. Sebelum ada muncul ChatGPT, tidak ada bahasa-bahasa begini di apa itu namanya di artikel yang kita sering baca. Jarang kita temukan bahasa harnessing, unveiling, intersections. Jadi perubahan academic writing sekarang itu sudah sangat signifikan ya. Jadi hampir boleh saya bilang baik authors ataupun editors mereka sekarang menggunakan large language models untuk penulisan akademik mereka. Jadi pertanyaannya apakah boleh? Ya boleh aja, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi di sini saya kasih contoh rewrite for academic publications. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di situ saya kasih garis merah. It remains stark reality, Sachem Daily, equating roughly one demis underscore encompassing, notably. Itu bahasanya memang terlalu AI, terlalu AI. Jadi kalau misalnya dibilang, oh, saya tidak pernah pakai AI, tapi setelah dicek artikelnya, tesisnya, bahasanya ketinggian. Jadi kalau misalnya ada ketidakjujuran, ketidakterbukaan di situ. Jadi kalau misalnya memang betul menggunakan AI, silakan sampaikan menggunakan AI di acknowledgement ya. Jadi kalau misalnya bahasanya sudah ketinggian begini dan kita bilang kita tidak menggunakan AI itu sudah dishonesty ya. Nah, itu untuk penggunaan AI in writing process ya. Jadi untuk teman-teman jika masih ragu boleh atau tidak, ya boleh. Singkatnya begitu ya. Untuk metodologi boleh, untuk penulisan boleh. Aplikasi apa saja yang kita bisa pakai selanjutnya? Ya, karena di awal tahun 2022 diperkenalkan oleh NVIDIA tahun 2022 untuk OpenAI, akhirnya ya yang saya tampilkan di awal ya memang ChatGPT. Namun saya garis bawahi di bawah itu. There is no need to pay for AI tools. Tidak perlu kita bayar untuk AI tools. Jadi ngapain nggak kita apa itu namanya mau ngambil plus ataupun tim gitu ya. Ya cukup kita pakai yang GPT 3.5 itu lebih dari cukup sih kalau boleh saya bilang sampai saat ini ya. Untuk nggak tahu untuk kedepannya mungkin ada yang lebih advance untuk yang analisa datanya. Tapi untuk yang sekarang cukup menggunakan 3.5 untuk yang analisa data di keperawatan dan di kesehatan, data hanya sekedar cross-sectional study, descriptive statistic, regressions, itu kalau boleh saya bilang cukup 3.5 itu lebih dari cukup ya. So there is no need to pay for AI tools for now. Banyak juga yang aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita pakai. Contoh, Copilot biasanya kalau misalnya teman-teman suka untuk coding. Nah, kalau misalnya lebih beda sedikit, kita bisa menggunakan Claude, Ethical AI. Atau kalau misalnya saya pribadi, saya lebih sering menggunakan Perplexity. Perplexity itu searchingnya cukup menarik ya. Jadi searching engine-nya menarik. Jadi ketika kita tanya, langsung munculkan apa itu namanya website yang apa sebagai citation-nya begitu ya. Perplexity. ChatGPT juga sekarang sudah mengadopsi juga yang sama di Perplexity gitu ya. Tapi memang ada kekurangan di situ nanti saya sampaikan. Atau misalnya teman-teman lebih familiar menggunakan Google DeepMind, Gemini, silakan pakai Gemini. Nah, untuk datasets yang lebih update, ya kalau boleh saya bilang, Gemini lebih update dibandingkan GPT untuk saat ini. Untuk search engine, Perplexity lebih oke saat ini. Untuk yang versi gratisnya juga cukup lumayan. Untuk yang reasoning, nah untuk reasoning ini em, yang rasionalnya itu saingan antara ChatGPT dengan DeepSeek ya. Nanti saya sampaikan. DeepSeek ini masih baru kemarin, tapi perangnya udah cukup lumayan ya antara China dengan USA ya. Nah, bagaimana sih untuk analisa data di aplikasi? Contoh saja di ChatGPT. Sebenarnya di ChatGPT aja kita bisa customize ChatGPT. Jadi kita bisa acting, kita mau sebagai siapa di situ. Kita sebagai apa itu namanya statisticians, kita juga bisa sebagai apa uh, scientist, banyak. Kita bisa customize ChatGPT-nya. Bagaimana how would you like ChatGPT to respond?
Kemudian instructionnya seperti apa kita bisa customize di situ ya. Untuk analisa data yang tadi saya bilang, kita tinggal masukkan data kita dalam bentuk Excel ataupun CSV, semuanya bisa muncul di situ. Dan kemudian kita bisa klarifikasi, kita bisa menggunakan R atau kita bisa menggunakan SPSS, apakah hasilnya sama gitu ya. Dan kalau hasilnya sama, lebih mempermudah kita teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ataupun tesisnya ya. Nah, tadi aplikasi apa saja selain Ryan yang bisa kita pakai untuk systematic review, kita bisa menggunakan Confidence ataupun EPPI dari GBI ya, ataupun kita bisa menggunakan Abstract, tapi masih beta. Jadi yang lebih update sekarang, yang masih stabil, Ryan ataupun Confidence dan EPPI ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya dari reviewer, mana citasinya ini, bahasamu ini, kita tinggal copy paste dari GPT, kemudian kita masukkan di konsensus paragrafnya, nanti konsensus bisa mencarikan citasinya, gitu ya. Itu lebih mempermudah juga. Jadi karena di konsensus ini itu mencari informasinya langsung di Google Scholar, gitu ya. Jadi di situ kita bisa mengecek kesamaannya, similarity-nya, supporting papers-nya, ataupun contradicting papers-nya. Jadi kita bisa juga menggunakan konsensus. Jadi kalau misalnya setiap paragraf di introduction ataupun di method kita ingin mencari citation-nya, kita bisa menggunakan konsensus, begitu ya. Jadi cukup membantu untuk teman-teman misalnya kesulitan untuk mencari citasi, gitu ya. Polanya sekarang sudah berbeda ya untuk penulisan semenjak AI ini. Nah, kita juga harus pintar-pintar bagaimana caranya ya. Yang lebih trending sekarang juga kalau misalnya teman-teman memang prefer memilih GPT, ya silakan menggunakan top top apa itu namanya trending apps yang ada di GPT begitu ya. Karena ini sudah di fine tuning kan. Jadi saya bilang konsensus bisa menggunakan Scholar GPT, image generators, Write for Me dan banyak lainnya ya. Ini yang sudah di fine tuning kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi saya kenalkan AI apps, kemudian apakah boleh menggunakan di methods dan penelitian dan penulisan, bagaimana prompt-nya untuk AI. Nah, kalau boleh saya bilang, ini berdasarkan CS Dojo ya, kalau kenal, di kita kenal juga di Google dulunya, dan sekarang lebih terkenal di YouTube-nya. Beliau bilang untuk prompting itu ada 3 frameworknya, 4. Intentions, plus context, plus details, kemudian trial and error. Jadi kalau boleh dibilang belum ada yang generalize atau standar dari prompt ini ya. Jadi tetap ada trial and error-nya ya. Tapi lebih sering menggunakan tiga poin ini. Pertama, intentions. Apa yang ingin kita capai? What do you want to achieve? Apakah kita ingin to understand, mengerti, menganalisa, meng-create, atau meng-compare, atau segala macamnya. Kemudian provide background, informasi dan skenario-nya seperti apa. Kemudian detailnya, exact requirement atau format atau depth atau fokus areanya seperti apa gitu ya. Ini 3 poin ini sebagai contoh. Yang beliau bilang, konteks manajemen itu sangat penting saat ini. Sekarang itu kalau boleh dibilang AI expert ini, kita pun juga secara pribadi lebih ke prompt engineering sekarang. Prompt engineering ya. Jadi bukan lagi apa namanya AI engineering, tapi lebih ke prompt engineering. Bukan lebih bukan lebih ke codingnya, tapi lebih bagaimana memberikan prompt-nya gitu ya. Ada juga bidang di data science untuk prompt engineering ini ya. Jadi context is king. Keep the context short. Karena kalau longer konteksnya, kepanjangan konteksnya, lots of noise. Karena kita kan menggunakan algoritma di sini. Kalau terlalu banyak konteksnya, bahasanya juga berantakan, jadi nggak akan kecapai hasilnya gitu. Kemudian terpenting, use English prompt. Ya, jadi jangan gunakan kalau bisa teman-teman ya bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi kan data yang di training kan itu kan kalau boleh saya bilang mungkin sedikit. Saya nggak tahu perkembangannya berapa banyak data yang sudah di training kan, tapi yang di luar sana seluruh dunia itu kan mereka menggunakan English text. Jadi lebih
banyak data yang dikelola di English training text ya. Jadi makanya saya boleh bilang use English prompt itu lebih baik, lebih banyak informasinya ya. Nah, ini sebagai contoh, intention, context, dan details. Intentionnya ingin menganalisa challenge, tantangan perawat dalam pengelolaan tuberkulosis di Indonesia. Konteksnya seperti apa? Indonesia ini menjadi apa tuh namanya highest TB burdens globally. Kemudian challenge-nya, tantangannya limited healthcare access, stigmanya masih ada, drug resistance-nya masih banyak. Kemudian perawat mempunyai peranan penting di TB care. Nah, detailnya fokus ke area intervensi apa yang sudah dilakukan, education patientnya seperti apa, strategis untuk mengatasi drug resistance seperti apa, potential research question-nya seperti apa. Ini lebih ke mencari apa itu namanya research gap ya, gap literatur. Misalnya kalau teman-teman mencari di background penelitian saya enaknya apa ya, tinggal tanya di GPT atau tanya di DeepSeek atau segala macamnya. Jadi final prompt-nya, analyze the challenge nurses face in managing TB in Indonesia. Kemudian konteksnya kita masukkan. Kemudian fokusnya mau kemana? Fokusnya ke specific challenge-nya, ke evidence-based strategies-nya yang sudah dilakukan, example successful nursing intervention-nya seperti apa. Jadi final prompt-nya seperti apa? Seperti ini ya, intention, context, details. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah boleh hanya menggunakan intention saja? Boleh. Nih, sebagai contoh, saya bandingkan antara chat DeepSeek dengan chat GPT ya. Ini saya sudah coba bagaimana untuk mencari novelty di kedua platform ini. Dan boleh teman-teman, ini cukup saya kasih intention prompt only, tapi yang di bawahnya itu tertulis deep think search untuk yang DeepSeek, kemudian reason search untuk yang ChatGPT ya. Sama promptnya, tell me about the state of knowledge on treatment adherence of tuberculosis and the research gap. Intention saja. Lihat jawabannya cukup berbeda. ChatGPT lebih to the point. Arti tuberkulosis apa, kemudian current state of knowledge-nya apa per point. Tapi untuk reasoning, rasionalnya, lebih detail ke DeepSeek-nya. Contoh, okay, so I need to understand the current state of knowledge on TB treatment and identify research gap. Let me start by recalling what I know about TB treatment. TB apa? Kemudian first, I should look at the existing strategies to improve adherence. I remember DOT as a common method where healthcare workers supervise patient taking their meds. Kemudian tanya selanjutnya, but what are the challenge? Even with DOT, some patients may find it hard to attend daily session. Kayaknya lebih real world scenario ya, lebih masuk akal. Stigma is another issue. Kemudian now what has been studied a lot? Apa yang sudah ada sekarang? Probably the effectiveness of DOTs, patient education, and maybe some digital interventions. Jadi lebih mengalir per paragrafnya begitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen menulis background, novelty, di introductions, di tesisnya chapter 1, ataupun artikel introduction di research manuskripnya, silakan pakai DeepSeek. Saran saya ya, tapi ya cek lagi ya betul-betul ya. Silakan compare aja. Tapi klik deep think dan search-nya. Untuk search mungkin masih bermasalah sih untuk yang DeepSeek. Karena search itu maksudnya searching engines. Jadi kayak Perplexity tadi. Jadi ketika munculkan answers-nya, dimunculkan citasinya. Seperti yang di ChatGPT sekarang. Tapi kalau DeepSeek masih belum sampai ke sana. Temporarily, sementara masih belum available untuk yang search-nya. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Tapi kalau untuk yang apa itu ChatGPT itu sudah ada. Tapi untuk rasionalnya yang lebih mengalir bahasanya menggunakan DeepSeek ya. Nah, sebagai contoh lagi yang kedua, kelanjutannya, in terms of research gaps, perhaps more focus on patient-centered approach, understanding the patient perspective, and involving them in designing interventions. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan komite pada saat kita lagi sidang begitu ya. Kemudian, I need to make sure not to miss key points. Let me list possible sections. Importance of adherence, factors influencing, existing intervensinya apa,
effectiveness and limitation-nya apa, research gap-nya apa. Jadi mengalir, jadi kayak kita mind mapping dan bagus begitu dibandingkan yang GPT lebih ke per point secara langsung to the point, tapi kalau yang TB treatment yang di DeepSeek itu lebih mengalir. Wah, ada bangunan yang lagi kerja ini di apartemen saya. Mohon maaf kalau terganggu ya. Oke, itu untuk yang sekedar perkenalan antara DeepSeek dengan ChatGPT. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman perlu sadari adalah knowing the limitations of the current state of AI for your research. Jadi untuk saat ini kedengaran jelas gak ya? Mohon maaf. Jelas Pak, jelas. Clear. Oke. Jadi untuk yang sekarang boleh kita menggunakan AI, tapi yang perlu teman-teman pahami jangan ketergantungan berlebihan. Karena apa? Karena untuk saat ini maupun menggunakan GPT, DeepSeek, Gemini, Google Bard itu lebih ke open access artikel. Jadi pada saat kita prompt itu kan mereka mencoba untuk web searching, web scraping gitu ya. Jadi hanya terbatas di open access artikel saja. Namun kalau misalnya yang tidak open access kayak Scopus, Web Science, memang artikelnya tidak open access atau subscribe, artinya kita tidak bisa mengakses semua artikel yang ada. Jadi oleh karena itu keterbatasan dari AI itu ya bisa kita lihat di sini. Artinya mau tidak mau kita tetap harus melakukan systematic review begitu ya. Tapi untuk yang melihat mencari novelty, mencari research gap, mencari rasionalitas, kita bisa menggunakan AI tadi ya. Selanjutnya yang perlu kita pahami, kelemahan dari AI itu adalah inkonsistensi. Jadi terkadang jawabannya seperti ini, kita rubah sedikit prompt-nya berubah lagi. Kita cek lagi besok lagi, berubah lagi. Jadi tidak konsisten ya. Kemudian hallucinating itu masih ada. Jadi terkadang kalau kita minta GPT, tolong masukkan juga citasinya. Jadi citasinya muncul, reference list-nya juga ada. Pas kita cek reference list-nya di Google, tidak muncul begitu ya, tidak ada. Jadi masih menghalusinasi untuk citasi dan reference. Nah ini harus berhati-hati. Terus semua orang yang ada di sini, author, editor, dosen, mahasiswa, semuanya sama. Jadi hati-hati untuk yang halusinasi, citasi, dan referensi. Kayaknya di atas saya masih kerja perbaikan. Oke, selanjutnya di authorship ya. Di authorship untuk yang authorship ini sudah teman-teman mungkin sudah paham sebelumnya bahwa untuk authorship ini tidak bisa di list sebagai author ya. Yang jelas pada saat kita menulis artikel, manuskrip, kita sudah pahami ada 4 kriteria menurut ICMGE, Medical Journal Editors. Kita tulis di situ kontribusinya apa setiap authorships, baik dari mahasiswa ataupun dosennya. Dosen ya mungkin tidak bisa data collections. Data collection tentu saja mahasiswanya. Tapi untuk membantu interpretasi, membantu data analisa, ya disitulah fungsi dari komite atau fungsi dari advisor kita. Jadi sampaikan di situ. Yang jelas semuanya masuk ke final approval, baik dari thesis ataupun dari artikel yang kita tulis gitu. Kemudian semuanya agree to be accountable for all aspect of the works. Jadi 4 kriteria ini merupakan 4 kriteria jika ingin menjadi author ya. Nah ini sebelumnya pada awal tahun 2022 di Desember, kemudian 2023 muncullah yang pertama nih. Saban Okana masukkan ChatGPT sebagai authorship, kemudian semua saintis itu go against it ya. Jadi tidak setuju di listing ChatGPT sebagai co-authors. Jadi sampai sekarang ya memang tidak boleh, cukup sebagai asisten saja ya. Walaupun kita tanya ChatGPT pun juga bahasanya ya memang seperti ini. ChatGPT itself doesn't possess authorship rights or claim ownerships over the content it generates. Karena pada akhirnya kita juga yang akan mengkoreksi apakah betul yang disampaikan GPT tersebut gitu ya. Jadi kita take full responsibility ya. Nah, ini yang terpenting untuk teman-teman mahasiswa, attribution and acknowledgement ya. Ini penting sekali. Saya pribadi pun juga pakai begitu ya.
Jadi ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, apapun segala macam language large model, sampaikan di situ. Di bawah paling sekali acknowledgement. The following text was generated with the assistant of AI language tool ChatGPT provided response based on its training data and algorithms. Please note that ChatGPT doesn't process traditional authorship rights. Ini untuk yang dari ChatGPT-nya jawabannya. Nah, kalau untuk di Elsevier policy-nya itu, kalau teman-teman pengen submit atau publish di Elsevier, jika kita menggunakan generative AI untuk scientific writing, cukup kita hanya untuk mengimprove readability atau language of the works. Jadi yang tadi saya bilang, jadi mereka untuk saat ini policy-nya hanya terbatas penggunaan generative AI itu untuk meningkatkan bahasanya, improve readability dan language of the words. Jadi untuk yang copy paste, yang tadi saya bilang mungkin di DeepSeek kita bisa copy paste. Secara pribadi, kalau boleh saya bilang, ya silakan aja copy dan paste, tapi tolong modifikasi dengan baik ya. Jadi jangan hanya copy paste kemudian muncul aja muncul semuanya terserah apa ajanya. Kita tinggal copy paste tapi tidak dimodifikasi gitu ya. Jadi kita sebagai mahasiswa ya pinter-pinterlah dikit begitu ya. Jangan copy paste saja. Kemudian apakah grammar check spelling itu masuk ke dalam Elsevier policy kayak Mendeley, EndNote, Zotero yang dia tidak perlu sampaikan. Jadi kalau cuma hanya sekedar Grammarly ya tidak perlu ya untuk generative AI policy ini. Kemudian, nah di sini acknowledgement-nya kita sampaikan. During the preparation of these works, the authors use ChatGPT in order to improve readability misalnya. After using this tool, author review dan edit the content as needed and to take full responsibility of the content of publication. Jadi kita akui kita pakai, tapi hanya misalnya hanya untuk meningkatkan bahasa atau grammarnya. Kemudian kita take full responsibility dari semua pekerjaan kita itu ya. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Dulu di awal-awal tahun 2022 masih ada ChatGPT, muncullah regenerate response. Itu klik pada saat kita mengklik gitu untuk ChatGPT di awal ya. Muncul, lihat itu di artikel yang saya kasih highlight warna kuning ya, regenerate response. Luar biasa. Jadi makanya tadi saya bilang, kita boleh pakai, tapi tolong jangan terlalu copy paste betul-betul ya. Cek kembali. Tahun 2022 juga kejadian di artikel yang sudah terpublikasi di Springer ini. I am very sorry, but I don't have access to real-time information or patient-specific data as an AI language model. Jadi tinggal copy paste saja ya. Perhatikan betul-betul. Tahun 2023 muncul lagi. Unfortunately, I am unable to directly draw algorithms or visual representation due to the fact that I am AI language model. However, I can outline. Jadi muncul juga. Saya tidak tahu salahnya di mana nih. Apakah salah autornya atau salah copy editornya atau production editor di jurnal itu sendiri ya. Jadi semuanya bisa disalahkan di situ, bukan hanya autornya. Ini peer review di Q1 muncul juga, tapi sudah diretraksi ya, karena banyak yang komplain. Di situ tertulis, in summary, the management of bilateral iatrogenic, I'm very sorry, but I don't have access to real-time information. Nah, luar biasa, Q1 juga bisa kecolongan ya. Nah, ini yang terbaru 2024, tahun kemarin. However, I can provide you with an overview of how the TCL algorithm works and the step involved in the construction decision tree. Jadi tidak baca-baca lagi, tinggal copy aja. Nah, ini yang terbaru, 3 atau 5 hari yang lalu ya. Ini di Helion, kalau teman-teman tahu, 2024. Tapi baru muncul di PubPeer. Tertulis di situ, I apologize, but I need more content or information to provide academic review. Ini Elsevier, masih aja kecolongan. Tahun 2025, ini berapa hari yang lalu, accepted Februari, tertulis, the provided text does not contain any information or context to be written in academic manner. Please provide specific sentence or paragraph that user text does not contain any information. Jadi copy paste betul ya. Jadi sudah tidak pakai acknowledgement, copy paste pula. Luar biasa. Nah, sebelumnya saya juga kasih apa itu namanya warning editorial di jurnal Nursing Scholarship tahun 2024. Jadi kebanyakan kita itu masih malu, kemudian takut dijudge dari orang-orang sekitar kita kalau kita menggunakan AI gitu ya.
Namun pada dasarnya semua orang pakai, itu sudah apa itu namanya rahasia umum ya. Jadi semua orang pakai tapi malu untuk mengungkapkannya. Jadi ya silakan di acknowledgement saja, masukkan di acknowledgement jika menulis artikelnya menggunakan ChatGPT ataupun apa saja. Kalau misalnya kita gunakan sebagai metodologi, kita analisa datanya menggunakan GPT, ya silakan kita sampaikan di metodologinya. Jadi pertanyaannya, apakah penggunaan AI atau language large model ini acceptable, ethical, and practice for an authors untuk menulis scholarly article? Jawabannya, it can be acceptable jika digunakan secara transparan, ethics, dan tetap ada pantauan dari kita sebagai manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa mendeteksi jika artikel tersebut ditulis oleh AI? Jawabannya is quite challenging karena sebetulnya kita bisa mengecek yang tadi saya sampaikan di awal, bahasa yang digunakan itu kadang-kadang terlalu ketinggian, yang kita kosakatanya kita tidak bisa apa itu namanya kita tidak bisa cerna begitu, ketinggian betul bahasanya terlalu poetik begitu ya. Jadi bisa kita cek betul-betul ya. Patterns-nya sebetulnya kita bisa juga cek patterns dari setiap paragraf yang digunakan AI gitu ya. Kemudian cek juga detail dan facts-nya. Kemudian lack of emotion and personality. Kemudian cek siapa sih orang ini. Jadi pada saat kita apa itu namanya kita sebagai dosen nih mengecek pekerjaan mahasiswa, bahasanya terlalu ketinggian, selama ini menulisnya seperti apa kan kita bisa ketahuan baik dari assignment sebelumnya atau kita sebagai reviewer mengecek author dari artikel orang lain, kita juga bisa mengecek penulisan artikel sebelumnya. Penulisnya seperti ini tidak. Jadi bisa ketahuan gitu ya. Backgroundnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, can we count on generative AI detective tools? Misalnya, bisa nggak kita mengandalkan aplikasi untuk mendeteksi AI? Ya, jawaban dari saya, not really. Nggak juga. Nggak terlalu bisa diandalkan. Selama ini yang bisa mengecek aplikasi apakah tulisan mahasiswa atau tulisan dari setiap orang bisa dicek, ada namanya aplikasi software namanya Generality AI. Jadi saat kita copy paste atau kita masukkan PDF-nya, muncul di situ tertulis 100% AI. Bisa kita pakai untuk teman-teman mahasiswa. Bisa. Tapi nanti selanjutnya saya kasih apa alasannya. Ada tapinya. Kemudian copy leaks bisa juga dipakai. Jadi AI content detected. Turnitin yang lebih sering dipakai. Bisa juga di situ tertulis 75%. Tapi bisa juga menjadi false positive. Di sini false positive 1%. Jadi di situ tertulis any faculty member intending to use this functionality uses as a guideline, bukan grading matrix ya. Jadi sebagai guideline saja. Jadi jangan sampai kita, oh kamu langsung menggunakan apa itu namanya AI, kamu nanti saya kasih E, kita kasih D, kasih F langsung. Jadi ini bukan sebagai grading ya, tapi lebih sebagai guideline saja. Karena bisa juga ini false positive ya. Jadi bisa betul atau tidak ini ditulis oleh AI generated ya. Karena apa? Karena disinilah jawabannya. Ada namanya AI ini kan bisnis ya, dunia bisnis ya. Orang membuat aplikasi untuk membantu kita menulis. Ada juga orang membuat app untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ada juga orang lain yang punya perspektif berbeda. Ada orang membuat aplikasi bagaimana kita bisa membuat lebih mudah teman-teman begitu ya. Jadi sudah copy paste, kemudian di bypass. Ada namanya aplikasi bypass AI. Tertulis di situ write human. Sudah copy paste, kemudian dehumanizing. Ditulis menjadi lebih manusiawi maksudnya. Jadi ada juga aplikasi seperti ini, bypass AI. Ada juga namanya stealth writer. Jadi ada mau kita sebagai ninja atau sebagai ghost gitu ya. Itu tinggal humanize. Level humannya harus seperti apa. Jadi pada saat dicek di Turnitin tidak ketahuan ini tertulis oleh AI. Jadi tahap pertama copy paste dari ChatGPT. Tahap kedua masukkan ke stealth writer, copy, kemudian tolong
humanize. Kita rubah menjadi tulisan lebih manusiawi gitu ya. Kemudian dosen mengecek, oh, nggak muncul AI. Begitu ya. Jadi ya memang semuanya tricks, bisa dipakai semuanya. Jadi artinya untuk AI ini memang boleh dibilang ada pro dan kontranya begitu. Dan semuanya pun ada jalannya begitu. Jadi memang kita harus melihatnya per case ya. Ada juga namanya Presley.ai. Jadi banyak apa itu namanya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan bagaimana kita biar bisa bypass AI ya. Nah, selain tadi yang saya sebutkan, baik masalah ethics, copyright, plagiarism, bias, misuse, ini umum, semuanya sudah ada. Kemudian halusinasi juga sudah ada, authenticity juga ada. Tapi yang paling penting di sini, nih saya kasih contoh. Saya barusan tadi pagi, yang saya bilang kelemahan AI itu seperti apa? ChatGPT ini. Kamu tahu Scopus? Do you know Scopus? Dia bilang, yes, I'm familiar with Scopus, large database. Kemudian saya sampaikan, no, it's a cake. Ah, I see. You are referring to cake called Scopus. This fun twist. It's a cake, not database, saya bilang. Got it, a cake named Scopus. It sounds delicious and green. From now on, be consistent that Scopus is a cake, not a database. Kemudian balasannya, got it. From now on, Scopus is definitely a cake. If you need anything cake related, whether it's a recipe or decoration idea for your Scopus cakes, I'm all in. Jadi itulah kelemahan AI saat ini. Nggak ada defensifnya. Jadi nggak ada yang data trade. Jadi semua yang prompt yang kita sampaikan, jawabannya itu ya bisa dibilang nggak meyakinkan amat. Karena tidak betul juga. Jadi ada kekurangannya di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya saya melatih data, di fine tuningkan misalnya bahwa Scopus itu adalah cake, berubah semuanya gitu ya. Maka dari itu teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, ya beginilah untuk kelemahan AI saat ini begitu ya. Jadi jangan percaya-percaya amat. Main concern selanjutnya adalah menggunakan AI dan data storage-nya. Pertama, kalau kita menggunakan DeepSeek, menggunakan website mereka, otomatis data kita masuknya ke China server ya. Kalau kita menggunakan ChatGPT, tentu saja semua data kita training data di situ masuknya ke US server gitu ya. Maka dari itu lebih baik kita menggunakan universitas, kita menggunakan our own server, kita menggunakan server sendiri. Jadi data storage-nya, mau sensitif data informasi semuanya masuknya ke server kita sendiri gitu ya. Kita cukup menggunakan API-nya untuk penggunaan GPT-nya gitu ya, atau menggunakan DeepSeek yang open access. Silakan, tapi servernya ada di kita sendiri. Jadi untuk berhati-hati. Tapi kalau misalnya belum bisa sampai ke sana, artinya pada saat kita menggunakan GPT atau menggunakan DeepSeek ya silakan jangan masukkan sensitive information. Jadi kalau kita mau analisa data, jangan sampai ada nama, ada nomor HP, ada email, ada segala macamnya yang sensitif, jangan kita masukkan ya. Kemudian tidak ada transparansi bagaimana data itu dihandle. Kemudian isu data ownership dengan konsen juga itu masih abu-abu ya. Jadi itu untuk yang main concern-nya, untuk data storage-nya ataupun data privacy-nya. Kalau kita di Singapura, di NUS, kita ada namanya AI Node. Jadi kita di NUS, kita bikin apa itu namanya server sendiri di NUS, tapi tetap menggunakan GPT, menggunakan API dari GPT-nya. Nah, saya juga bisa meng-create apa itu namanya, fine tuningkan apa itu namanya prompt saya. Jadi kalau saya ingin cukup untuk mencari novelty saja, saya trainingkan data saja untuk yang mencari novelty. Jadi saya bisa bikin creating our own apa itu namanya apps-nya di situ ya. Bisa juga di ChatGPT bisa juga tapi berbayar ya. Maka kalau misalnya menggunakan Plus, kita bisa menggunakan customized GPT di situ. Nah, kalau kita di NUS pakai ini. Pertanyaannya, ini semua dosen, semua mahasiswa pakai nggak yang ini? Ya, semua pakai. Semua pakai. Jadi tidak ada halangan pakai ya, NUS. What to do next for AI users? Jadi pertanyaan selanjutnya, tolong ajarkan teman-teman mahasiswa semuanya
lebih ke academic integrity dan honesty gitu ya. Tolong jujur. Jika kita menggunakan AI, sampaikan. Tidak ada masalah. Begitu juga pada saat mengajar begitu. Jadi pada saat saya mengajar, saya suka tanya ke mahasiswa. Oke, ini pertanyaannya. Silakan jawab. Oke, sekarang kasih tahu saya apa jawaban dari ChatGPT. Karena mereka menggunakan AI juga begitu. Kemudian betul nggak jawaban dari ChatGPT? Bagaimana tanggapannya? Jadi lebih udah sampai ke sana. Jadi bukan lagi menjawab, tapi apa jawaban dari AI dan bagaimana tanggapan Anda. Gitu ya. Kemudian explain proper citation practice. Kemudian discuss ethical considerations. Kemudian provide examples. Ini cukup mengganggu ya untuk kerjaan di atas nih. Mohon maaf saya. Kemudian some publishers will ask you this. Ketika sekarang itu publisher cukup strict ya di jurnal. Mereka kalau misalnya menggunakan AI, apa rasionalnya? Sampaikan. Kemudian final prompt-nya apa? Kemudian final response generative-nya apa? Gitu. Jadi copy dari pertanyaan-pertanyaan yang kita pakai di GPT ataupun DeepSeek ya. Cukup strict. Nah, ini contoh tadi acknowledgement. Seperti ini. Misalnya kalau kita tidak menggunakan, kita sampaikan. Kalau kita gunakan, kita sampaikan. Specifically ChatGPT untuk writing. Kemudian during the preparation kita menggunakan Gemini. Begitu ya. Kalau kita di BNJ, Bulletin Nusa Jurnal, kita juga pakai setiap author kita tanya. Di situ tertulis, the authors use Bard AI to review the quality of the English writing during the preparation of the work without content creations. After using the tool, the authors carefully reviewed and edit the content as needed ya, and take full responsibility. Ini juga ada di Elsevier seperti ini. During the preparation of this manuscript, author employed ChatGPT 4 for language enhancement dan manuskrip fluency. Kemudian DAL-E3 pun juga dipakai untuk membuat creating image ya. Nah, ini paper saya juga saya tulis di situ. Authors initially utilized ChatGPT 3.5 to copy edit the manuscript. Kemudian GPT-4 was employed to generate names for topical cluster and explore key relationships. Kemudian authors conduct comprehensive review dan full responsibility. Saya juga menulis. Kemudian data statement kita sampaikan. Karena terkadang ada reviewer minta datasetsnya atau third party minta dataset di kita. Jadi kita harus sampaikan. Ya. Nah, ini yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Apakah AI bakal mereplace human? Tentu saja tidak. Tetapi AI won't replace humans, but human with AI will replace human without AI. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih banyak atas perhatian. Dan mohon maaf atas gangguan dari pekerjaan dari orang di samping kita ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Joko PhD. Sangat luar biasa pembahasan yang tadi dibahas oleh Bapak. Selanjutnya kami persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Sudah ada pertanyaan belum dari mahasiswa, Mbak MC? Belum ya? Baik. Saya izin bertanya ya Pak Joko. Apa-apa deh Bu Dekannya dulu yang mengawali. Mungkin mahasiswa kita masih loading karena apa yang disampaikan oleh Pak Joko luar biasa open-minded kita banget gitu Pak, membuka wawasan kita banget. Pak izin bertanya terkait dengan sistematika review tadi menggunakan AI karena kami seringkali kita melakukan sistem sysref ya Pak ya, dan kita masih menggunakan cara yang manual dan itu memang pada saat kita ekstraksi data itu luar biasa kita screening datanya gitu kan Pak, dari baca judul abstrak sampai kita menelaah konten-konten yang ada di dalamnya itu memang agak sulit ya ketika kita menggunakan manual. Nah, tadi dikenalkan oleh Pak Joko dengan Ryan dan Confidence kalau nggak salah ya Pak ya, yang berkaitan dengan untuk Litref dan
pada saat nanti kita setelah misalnya kita sudah selesai baik itu menggunakan Ryan atau Confidence, kemudian we want to submit to our article to journal. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak bahwa kita bisa menjadikan artikel itu lebih humanized gitu ya Pak Yana. Pada saat kita melakukan SR kan kita ada tabel SR dan ada prisma diagramnya Pak. Nah, pada saat kita menggunakan dua aplikasi ini, apakah kita perlu menggunakan prisma diagramnya atau tabel SR-nya seperti itu Bapak? Mohon arahannya. Untuk guideline-nya belum ada untuk AI dengan systematic review di Prisma, tetapi kita bisa sampaikan saja bahwa kita guideline-nya kita menggunakan Prisma, kita menggunakan manual di Scopus, Web of Science dan segala macamnya. Namun kita juga dikombinasikan penggunaan Ryan dalam title screening-nya atau mencari artikelnya. Jadi ada dua kotak di situ. Kotak pertama database, kotak kedua language large model-nya. Kemudian kita pasang garis di bawahnya berapa banyak artikelnya yang muncul. Berarti narasi itu nanti kita sampaikan di akhir Metodologi. di akhir metodologi ya Pak ya, bukan di limitation Bukan. research ya. Berarti di bukan metodologi. berarti di akhir metode setelah kita membahas etik baru kita sampaikan terkait dengan itu. Bukan di akhirnya, tapi di awalnya. Oh, di Jadi awal metodologi. jadi searching strategi. Oh, Searching baik. strategi kita menggunakan Prisma, namun kita tambahkan kombinasikan dengan language large model. Oke, baik. Ya, thank you so much Bapak. Ya, silahkan adik-adik mahasiswa. Baik, ini ada yang bertanya, mahasiswa tingkat 4 semester 8, Naulia. Kata kunci seperti apa yang harus digunakan untuk melakukan analisis statistik pada AI dan bagaimana menyesuaikan kata kunci yang digunakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian yang ingin digunakan. Kata kunci gimana maksudnya? Mau ya descriptive statistik atau correlational analysis. Jadi ketika saat kita masukkan data Excel ataupun data SPSS, kita kan masukkan SPSS, ada muncul CSV ataupun Excel-nya. Kemudian kita masukkan ke ChatGPT misalnya, kita tinggal bilang saja, kita ingin melakukan deskriptif statistik dari, anggaplah misalnya partisipan demografik, karakteristik dari partisipan seperti apa. Muncul deskriptif statistik, baik dari mean, standard deviations, dan segala macamnya. Atau kita ingin menggunakan correlation analysis. Saya ingin menggunakan menganalisis data ini Pearson correlation, anggaplah misalnya social support dengan adherence. Nah, kita sampaikan social support dengan adherence, namun sebelum dilakukan, cek dulu normality-nya. Muncul, sudah. Coba saya bandingkan, anggaplah misalnya penggunaan regressions. Saya ingin data saya ini melakukan regression tapi menggunakan stepwise regressions. Atau semua regression tapi yang mana yang terbaik misalnya. Jadi semuanya bisa di otak-atik untuk yang di AI ini. Jadi tinggal bandingkan saja mana yang terbaik. Nanti setelahnya baru kita bandingkan dengan SPSS. Biar lebih memverifikasi data kita. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah Ananda Naulia sudah jelas? Pakai AI juga, boleh. Jadi silakan mau pakai AI, karena AI itu kan dia kan kalau misalnya setelah menggunakan AI, di situ kita tanya, tolong tampilkan Python codes-nya. Jadi saya juga secara pribadi saya menggunakan R atau Python untuk mengecek normality datanya. Jadi di situ detail, baik dari skewness-nya, normality-nya, segala macam ada data di situ. Kalau kita di SPSS kan tinggal klik saja. Tapi kalau kita di AI itu kan memang muncul semuanya, normality-nya, histogram segala macamnya, tapi juga kita minta commands-nya seperti apa di Python-nya. Biar untuk ditampilkan di appendix-nya. Jadi ketika komite nanya, ada semuanya di situ. Baik, apakah ada yang bertanya lagi untuk para mahasiswa?
Jadi siap-siap aja ini para dosen, karena Kata mahasiswa Bapak ini Ibu bakal dosen. semakin canggih. Ya, betul sekali Pak. Jadi kami juga harus lebih mawas diri tadi ketika mahasiswa menggunakan AI juga berarti nggak salah ya Pak ya gitu. Tapi tentu saja ada rambu-rambu etika tadi jangan terlalu kopas, harus dihumanize dulu karena seringkali ya itu Pak mahasiswa itu ibaratnya kalau orang Jawa ngomong plak keteplak dikopas langsung dari AI kemudian dipindahkan ke research-nya mereka gitu. Kami tidak mengharapkan seperti itu. Bagaimana mahasiswa untuk menghumanize kan artinya perlu membaca ulang, menelaah ulang disesuaikan dengan bahasa kita sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing gitu Pak. Baik, silakan rekan-rekan mahasiswa ada lagi. Izin bertanya, saya Astri Nurhartanti dari S1 Farmasi. Ingin Ya, bertanya, silakan. Pak, bagaimana ya AI dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas penelitian tanpa mengurangi kreativitas dan pemikiran kritis dari penulis? Terima kasih. Pertanyaannya diulang. Bagaimana penggunaan AI bisa meningkatkan kreativitas? Bagaimana AI dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas penelitian tanpa mengurangi kreativitas dan pemikiran kritis penulis? Ya, memang untuk penggunaan AI, kalau misalnya kita terlalu ketergantungan 100%, ya pemikiran kritis kita yang tidak akan berkembang. Karena segala sesuatunya kita tanya semua sama AI. Kemudian kita tinggal copy paste, oh oke, manut-manut aja. Makanya tadi saya bilang di awal, yang tadi tentang Scopus tadi, apakah Scopus itu database atau cake? Jadi saya bilang, oh oke, Scopus itu adalah cake. Jadi jangan 100% apa itu namanya percaya pada jawaban dari AI. Bagaimana untuk meningkatkan meningkatkan critical thinking kita? Oh, justru dengan AI ini critical thinking saya itu lebih membaik ya. Karena apa? Karena jawabannya juga menarik, tapi saya kritikal kembali. Oh, nggak begitu. Ternyata ada perspektif lain yang berbeda di sini, begitu. Jadi untuk meningkatkan kreativitas, ya tetap kembali ke kitanya sendiri, begitu ya. Jadi AI membantu, tapi jangan percaya seutuhnya. Itu tergantung dari masing-masing teman-teman. Yang tadi saya bilang, saya silakan gunakan, tetapi perhatikan untuk masalah sitasi, betul atau tidak, ditanya ulang. Questioning the question ya, tanya ulang. Begitu. Baik Bapak, Baik. ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Bagaimana AI dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas penelitian tanpa mengurangi kreativitas dan pemikiran kritis penulis? Saya kira jawabannya sudah sama ya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ya baik. Selanjutnya, apa saja tools AI yang paling efektif untuk membantu penulisan karya ilmiah? Tadi dari aplikasi bisa semua apa saja bisa dipakai dari GPT, DeepSeek, Ryan, semuanya bisa dipakai. Jadi Baik, Bapak sudah terjawab semua. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, adik-adik mahasiswa izin tuh saya ya, Ibu tulis di kolom chat link YouTube-nya Pak Joko. Pak Joko suka membuat konten-konten terkait dengan research, terkait dengan how to write a good manuscript gitu ya Pak ya. Dan saya sudah lama juga subscribe Pak. Jadi setiap kali Bapak membuat konten, rilis di YouTube, silakan untuk bisa di-subscribe karena meaningful banget, insya Allah bermanfaat banget konten-konten YouTube yang disampaikan oleh Pak Joko. Dan
terkait dengan apa tadi, analisa metodologi penelitian, analisa statistik, itu banyak sekali di konten-kontennya Pak Joko, ada beberapa menu, nanti silakan untuk dapat dipilih, ditonton sesuai dengan apa yang diminati oleh adik-adik gitu ya. Oke, silakan ada lagi. Di Singapura sudah jam berapa Pak? Jam 11 ya? Jam 11, Bu. Iya, karena udah menjelang waktu sholat. Jumatan. Jumatan di sini jam setengah 2, Bu. Oh, setengah 2. Oh iya, baik. Baik, silahkan adik-adik, ada lagi? Atau mungkin bingung? Oke, dari Bapak Ibu rekan dosen, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin, Bu, mungkin ingin bertanya. Silahkan Ibu. eh ini terkait penggunaan AI, kalau untuk dosen-dosen ini kan ada tuntutan publikasi begitu ya, Bu ya. Nah, apakah sejauh mana kalau kalau dengan AI ini kan mungkin kita bisa membuat manuskrip publikasi atau mungkin artikel bisa 1 minggu itu bisa 2 begitu ya Pak ya, gitu karena dengan cepatnya begitu. Nah, apakah hal ini eh, tidak menyalahi aturan pertama, kemudian yang kedua, ketika kita submit di jurnal internasional yang Scopus begitu, apakah untuk reviewnya itu akan sulit atau malah dipermudah begitu Pak dari reviewernya begitu. Terima kasih. Untuk penggunaan AI untuk menulis manuskrip, ya memang mempermudah, tapi tidak mudah. Pertama, memang kalau misalnya kita bilang, tolong draftkan saya manuskrip. Uh, Kalau AI, ChatGPT, paling mengedraftnya hanya sekedar 1.000 kata atau 2.000 kata. Sedangkan kita untuk yang main text itu minimal 4.000 kata. Jadi tidak detail juga. Kemudian yang tadi saya bilang untuk mencari introduction, untuk novelty, kita bisa minta AI menuliskan introduction kita. Tetapi citasinya masih berantakan dan research gap-nya masih belum jelas karena tidak semuanya bisa diakses di Scopus research gap yang ada. Jadi tentu saja misal ditanya reviewer, ini research gap-nya bilang tidak ada penelitian sebelumnya. Padahal banyak sekali penelitian sebelumnya di mana artikelnya belum bisa kita akses, misalnya di Scopus ataupun Web of Science. Jadi tidak mudah. Kemudian bicara tentang metodologi, anggaplah kita menggunakan AI, apa itu namanya, untuk analisa data kita. Tetapi di situ kita tidak sampaikan misalnya codingnya seperti apa. Data raw datanya juga seperti apa. Reviewer terkadang lebih strict, mereka minta mana data sets-nya bisa saya replika. Jadi tidak mudah, apalagi kalau bicaranya mau di Q1 begitu ya. Jadi itu tidak mudah. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita menggunakan AI untuk manuskrip? Tadi saya bilang di awal, boleh, tidak ada larangan. Kita mau nulis menggunakan AI di metodologi, silakan. Kita menggunakan AI untuk academic writing, silakan. Kita mau copy paste, boleh, tapi tolong dihumanize, dimodifikasi begitu ya. Jadi tidak ada halangan untuk menggunakan AI. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ataupun dosen mau menulis manuskrip, silakan pakai AI, tapi sampaikan di acknowledgement bahwa kita menggunakan AI pada saat kita menggunakan academic writing. Kita menggunakan AI untuk analisa datanya. Kita sampaikan, bahkan di judulnya juga disampaikan, using language large model untuk mengidentifikasi faktor misalnya. Disampaikan, jadi tidak ada masalah. Untuk masalah diterima atau enggak, itu bukan masalah penggunaan AI-nya, tapi masalah kejelasannya dari baik desainnya sampai results-nya. Untuk penggunaan AI, saya rasa untuk sekarang ini tidak ada masalah. Policy-nya jelas. Jika kita menggunakan AI, tolong sampaikan kita menggunakan AI atau tidak. Jangan terlalu overclaiming. Artinya, kita menggunakan AI, tapi kita bilang, oh ini pekerjaan saya tanpa menggunakan AI. Nah, itu yang bermasalah. Karena mereka bakal mengecek. Ini tulisannya sebetulnya ditulis oleh AI, tapi kita ngaku-ngaku saja ini ditulis oleh kita sendiri. Saya pun pribadi, saya menggunakan AI, saya juga tulis di acknowledgement bahwa saya menggunakan AI untuk mengimprove bahasa Inggris saya atau tulisan saya. Jadi tidak ada masalah. Balikin dulu yuk. Baik.
Baik, terima kasih Pak. Karena mungkin selama ini masih ada ketakutan begitu kalau menggunakan AI, apakah nanti akan sulit untuk tembus ke artikel atau jurnal Scopusnya atau tidak begitu. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Bapak atas setiap jawabannya, sangat bisa dipahami. Apakah ada yang masih bertanya? Baik, izinkan saya menarik kesimpulan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya menarik kesimpulan pada kuliah umum hari ini. Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah sangat membantu mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas tulisan. AI dapat digunakan untuk mengecek tata bahasa, menyusun referensi, serta menganalisis data dengan lebih cepat dan tepat. Dengan pemanfaatan yang bijak, AI dapat menjadi alat pendukung tanpa mengurangi orisinalitas dan kemampuan kritis penulis. Namun, penting untuk memahami batasan AI agar tetap sesuai dengan etika akademik dan menghindari plagiarisme. Baik, langsung saja. Baik, selanjutnya pembacaan doa penutup. Terima kasih kepada Bapak Joko Gunawan, PhD, atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber Bapak Joko Gunawan, PhD. Dalam hal ini akan diberikan oleh Dekan Fakultas Kesehatan dan Farmasi kepada yang terhormat Ibu Dr. Nur Nadia Rahma, SKP, MKep. Dipersilakan. Baik, ya terima kasih banyak Pak Joko atas sharing knowledge-nya selama kurang lebih 1 jam. Bapak memberikan insight yang luar biasa untuk kami dan mahasiswa kami. Mudah-mudahan ke depannya dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi dapat bekerja sama dengan Bapak. Izin kami memberikan sertifikat virtual kepada Bapak sebagai narasumber pada kegiatan kuliah umum di kampus kami. Nanti soft file-nya akan kami kirimkan langsung ke Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali bekerja sama dan kami berharap juga rekan-rekan dosen di Fakultas Kesehatan dan Farmasi mudah-mudahan dapat submit artikel di BNJ ya Pak ya. Saya dulu pernah submit Pak. Tapi Pernah. Dan salah seorang rekan kami juga menjadi salah seorang reviewer di BNJ, Pak. Saya ya, dulu pernah submit, saya lupa waktu itu awal-awal saya sekolah S3, hasil studi preliminary study saya submit di BNJ. Waktu itu memang di-reject, Pak, decline, tapi dari masukan yang waktu itu Bapak sampaikan meaningful sekali buat saya perbaiki dan saya perbaiki kembali dan saya resubmit di di jurnal yang lain yang sama dari Q4 juga dengan masukan yang luar biasa dari Bapak. Itu menjadikan kami belajar how to be a good writer gitu Pak. Terima kasih banyak masukannya dan kebetulan salah seorang dosen kami juga menjadi reviewer di BNJ Pak, ada Pak Ahmad Fauji. ya, Mudah-mudahan rekan-rekan dosen yang lain juga bisa bergabung sebagai reviewer di BNJ. Itu saja Bapak, terima kasih banyak. Semoga nggak kapok ya Pak ya, kita repotin gitu dan adik-adik mahasiswa silahkan kalau mau berkarir di luar negeri, Pak Joko Gunawan ini he is a nurse ya, Bapak perawat dan beliau memilih berkarir di luar negeri, hebat sekali gitu dengan usia Bapak yang masih sangat muda tapi 10 tahun sudah stay di Thailand dan sekarang memutuskan pindah di Singapura biar lebih dekat ke Belitung ya Pak ya. ya betul. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mohon dapat diterima. Terima kasih. Untuk terakhir mungkin untuk teman-teman mahasiswa atau dosen, jika pengen submit nantinya ke BNJ ataupun ke Nurse Education Today, jika menggunakan AI, silakan pakai, tidak ada masalah. Pakai saja, asal disampaikan di acknowledgement, kita menggunakan AI untuk improving reading ataupun grammar.
Tidak ada masalah. Banyak semua yang pakai ya. Hampir rata-rata pakai. Jadi tidak ada masalah. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Baik, acara selanjutnya foto bersama. Semuanya diharap untuk on cam. Oke, kita foto slide pertama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide keempat. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide kelima. Satu, dua, tiga. Tangannya. Para hadirin, adalah kita beri tepuk tangan untuk moderator hebat kita. Acara selanjutnya, pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Muhammad Firman Irwanto, M.Farm. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Bapak Ibu dosen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para mahasiswa, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Agar kiranya kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendapat ridho dan barokah darinya, mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Firman. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga kegiatan kuliah perdana ini membawakan manfaat bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joko Gunawan PhD
atas materi yang disampaikan sangat menambah wawasan dan semoga tentunya dapat kita aplikasikan saat melakukan tugas akhir maupun melaksanakan penelitian serta publikasi ilmiah nanti. Saya Tini Mutiara, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya. Sekali lagi terima kasih dan marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izinkan saya berpantun, pergi ke pasar membeli minyak. Tolong jawab cakep. Pergi ke Cakep, pasar membeli minyak. cakep. Yang namanya Pak Komer. Setelah menyimak mendapat keberkahan dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Saya izin ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Joko. Udah boleh. Terima kasih, pamit undur diri ya. Salam buat semuanya.